Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Pada pagi hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari mini riset dengan judul Pengaruh Product Knowledge, Trust, Perceived Consumer Effectiveness, Perceived Price terhadap Purchase Intention, Product Sustainable Fashion pada generasi Y di Jabodetabek. Adapun presentasi hari ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Consumer Behavior dosen pengampu Dr. Nurdin Sobari. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Antonia Laksmi, Mbak Elizabeth Santi, dan Mas Lutfan Akbar. Selanjutnya, kami akan memutarkan video singkat mengenai salah satu brand fashion UMKM yang telah mengangkat tema sustainable fashion sebagai salah satu strategi bisnisnya. Silakan, Mas Lutfan. Sejauh mata memandang mencerminkan pandangan luas terhadap keberlanjutan dan keindahan budaya Indonesia. Brand asli Indonesia ini menggabungkan wastra Nusantara seperti batik dan tenun dengan prinsip mode yang berkelanjutan. Hal ini terlihat jelas saat Bapak dan Ibu melihat video salah satu UMKM lokal, ini sejauh mata memandang, menerapkan prinsip sustainable secara konsisten, tidak hanya dari lini pemilihan bahan yang ramah lingkungan, tetapi juga narasi brand yang membangun kesadaran mencerminkan strategi bisnis dan menyatukan nilai ekonomi serta tanggung jawab sosial. Sejauh mata memandang sendiri, dapat dengan mudah didapatkan produknya di e-commerce maupun di pop-up store berbagai pusat perbelanjaan retail modern. Dalam video ini terlihat penyanyi Tulus menjadi salah satu brand ambassador untuk sejauh mata memandang dalam mengkampanyekan produk sustainable fashion. Oke, selanjutnya kami kembali ke materi presentasi. Ini adalah statement of authorship dari kelompok kami. Kemudian ini adalah bagian eksekutif summary. Dapat saya sampaikan bahwa temuan penelitian kami memperkuat bahwa edukasi yang tepat dan kepercayaan yang dibangun oleh sebuah brand dengan transparansi informasi dapat meningkatkan nilai beli konsumen. Sementara persepsi harga mampu memperkuat pengaruh positif sebuah peluang strategis yang wajib dioptimalkan oleh pelaku industri fashion berkelanjutan baik di Indonesia maupun brand global. Selanjutnya, oke, presentasi kami terdiri dari 5 subbagian. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian perumusan masalah, teori pendukung, metodologi penelitian dan hasil analisis, serta kesimpulan dan saran. Selanjutnya, latar belakang riset kami akan dipresentasikan oleh Mas Ivan. Oke, di slide ini kami akan menjelaskan kalau pentingnya isu pengelolaan sampah. Nah, di pengelolaan sampah ini ada datanya dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIP-SN tahun 2024. Sampah sisa makanan menyumbang sekitar 39,2%, yaitu sebagai yang terbesar. Yang kedua ada sampah plastik sebesar 19,7%, presentasinya, lalu ada kayu sebesar 12,6%. Nah, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK sebanyak 68 juta ton terdiri dari sampah organik, plastik, dan kertas. Menurut data Greenpeace, sebesar 3-4% penyumbangnya adalah barang fashion. Bahan seperti polyester, nilon, akrilik, sulit didaur ulang, dan pewarna tekstil mencemari lingkungan. Nah, pengelolaan sampah ini menjadi isu krusial di Indonesia karena tingginya volume sampah, terutama sampah organik, plastik, dan limbah fashion yang sulit didaur ulang dan berdampak serius terhadap lingkungan. Oke. Nah, di sini kami akan menyoroti bagaimana meningkatnya kesadaran dan kepedulian terhadap isi lingkungan yang telah menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan konsumen. Di sini ada penelitian dari Kucingka et al. 2018 dan juga Septalisa di tahun 2022. Pakaian dengan konsep sustainable menjadi pasar yang berkembang karena konsumen meyakini fast fashion berkontribusi pada kerusakan lingkungan dan ketidakadilan pada pekerja dari Kutsenkova di tahun 2017.
Retailer seperti Zara juga mulai meluncurkan lini produk pakaian yang sustainable atau ramah lingkungan, yang terbuat dari kapas organik, polyester, serat daun, tencel, dan linen. Nah, proses tersebut sangat meminimalkan dampak terhadap lingkungan karena menggunakan bahan baku yang sustain, mengurangi penggunaan bahan kimia, dan juga bahan bakar fosil. Nah, perubahan preferensi konsumen ini bisa berdampak pada produk yang ramah lingkungan, sehingga si mode ini berinovasi dalam produksi yang lebih etis dan berkelanjutan, menciptakan peluang pasar sekaligus mendorong tanggung jawab sosial dan juga lingkungan perusahaan. Nah, ada juga penelitian yang berbasis ABC atau Attitude Behavior Condition yang menggambarkan hubungan kondisi internal konsumen, yaitu sikap, perilaku, dan juga psikologis konsumen dengan eksternal atau perceived price. Penelitian ini dituliskan oleh dan diterbitkan oleh Wang et al. Dan juga Zhang et al. Lalu ada Jung yang menyatakan bahwa values dan attitude mendorong intensi perilaku konsumsi pakaian sustainable. Nah, informasi-informasi ini dapat mendorong konsumen untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan lingkungan, sehingga mereka memiliki gambaran jelas tentang kontribusi yang mereka berikan terhadap lingkungan melalui pembelian produk-produk tersebut. Jadi, product knowledge, trust, dan perceived consumer itu perceived consumer effectiveness itu menjadi pendorong utama dalam keputusan membeli produk yang berkelanjutan karena oleh karena itu penyampaian informasi yang spesifik dan transparan pada produk berperan penting dalam membentuk keyakinan dan intensi un- untuk konsumen membeli barang tersebut. Nah, constraint penelitian kami yang pertama adalah target kami adalah generasi Y. Nah, generasi muda yang lebih sadar akan keberlanjutan dan juga alur ekonomi. Nah, Gen Y ini menunjukkan asosiasi yang kuat terhadap pakaian sustainable dibandingkan dengan Gen Z. Oleh karena itu, penelitian ini mentarget generasi Y, yaitu rentang usianya 28 sampai 45 tahun, yang mereka berdomisili juga di Jabodetabek. Dengan penduduk kota besar lebih terpapar pada isu-isu lingkungan melalui media sosial, kampanye, berkelanjutan, seminar komunitas, dan juga influencer yang mempromosikan gaya hidup yang berkelanjutan. Dan mereka juga harus sering mengakses sosial media, karena sosial media ini terbukti dapat menjadi alat yang efektif dalam mempromosikan produk ramah lingkungan, dan juga konsumen akan cenderung menyebarluaskan konten yang tersedia di sosial media. Nah, generasi Y juga umumnya dianggap sebagai generasi tech savvy dan lebih menyukai informalitas, belajar dengan cepat, dan merangkul keragaman. Nah, generasi Y ini merupakan generasi yang paling beragam secara budaya dalam sejarah dan toleransinya yang besar dan keterbukaan pikirannya. Nah, berdasarkan karakteristik tersebut, maka penelitian ini menyasar Gen Y sebagai target penelitian. Oke. Untuk perumusan masalah akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Sekarang kami akan menjelaskan perumusan masalah dari penelitian ini. Oke, next Mas. Ya, kesadaran akan konsumen terhadap pentingnya konsumsi dan keberlanjutan dari lingkungan telah membuat beberapa pihak melakukan gerakan untuk melakukan sustainable fashion. Sustainable fashion saat ini menjadi tren global yang diharapkan dapat mengurangi dampak tren fashion terhadap lingkungan. Meskipun demikian, adopsi ini di Indonesia, khususnya di wilayah Jabodetabek, masih cenderung rendah. Sehingga terutama di kalangan generasi Y yang lebih peduli terhadap isu sosial dan lingkungan. Oleh sebab itu, kami melakukan perumusan masalah untuk melakukan penelitian dengan latar belakang sebagai berikut. Antara lain, satu, apakah terdapat pengaruh positif antara pengetahuan dengan kepercayaan konsumen? Kemudian kedua, apakah terdapat pengaruh positif antara pengetahuan produk dan efektif pembelian konsumen? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh positif antara keputusan kepercayaan konsumen terhadap niat membeli? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh positif antara persepsi konsumen terhadap niat membeli? Yang kelima, apakah harga yang dipersepsikan mempunyai hubungan dengan niat membeli? Dan yang keenam, apakah harga yang dipersepsikan memiliki pengaruh atau niat pembeli konsumen? Oke, next.
Teori pendukung. Konsep sustainability um, sebenarnya dibangun atas 3 unsur, yaitu reduce, use, dan recycle. Berdasarkan teori three bottom line, di Indonesia khususnya, fashion merupakan salah satu industri yang berperan penting dalam ekonomi Indonesia. Sehingga meskipun fashion ini bergerak sangat cepat, perlu diimbangi dengan sustainable fashion untuk keberlanjutan lingkungan. Namun demikian, sustainable fashion cenderung lebih mahal, sehingga konsumen perlu memiliki suatu kesadaran secara psikologis untuk dapat mengadopsi dan membeli produk sustainable fashion. Adopsi fashion lingkungan dipengaruhi oleh sustainable conscious dan perceptive consumer effectiveness, yaitu keyakinan bahwa tindakan mereka berdampak nyata pada lingkungan dan cenderung lebih proaktif dalam memilih produk berkelanjutan, termasuk dalam adaptasinya dengan pembelian dan penggunaan green fashion. Kesadaran ini menjadi faktor psikologis terpenting yang mendorong perubahan perilaku menuju gaya hidup yang lebih bertanggung jawab. Oke. Next akan dilanjutkan oleh Mbak Tia. Baik, terima kasih Mbak Santi. Selanjutnya kita akan membahas metodologi penelitian dan hasil analisis. Saya akan menjelaskan flow pengolahan data. Jadi ini adalah riset kuantitatif yang berdasarkan kuesioner disebarkan kepada 104 responden. Jadi pertanyaan disusun berdasarkan jurnal dan buku acuan utama. Kami menggunakan teori dari Zhang, kemudian bukunya adalah buku Consumer Behavior dari Solomon. Kemudian pertanyaan di dalam kuesioner tersebut disusun diberikan kode agar mudah diolah datanya. Kemudian jawaban yang telah di coding tersebut diubah menjadi numerik, yaitu mulai dari sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju, skor 1 sampai 5. Kemudian diproses menggunakan 3 aplikasi pengolahan data. Yang pertama, untuk pretest menguji validitas dan reliabilitas, kelompok kami menggunakan software SPSS. Kemudian untuk main test dan analisis deskriptif menggunakan Excel. Dan yang terakhir menggunakan VLS untuk mendapatkan hasil dari outer dan inner analisis serta analisis efek mediasi. Terakhir, output dari ketiga aplikasi tersebut kami analisa, kami olah datanya, dan kami analisis secara strategis di bidang industri fashion. Next. Nah, jurnal dan buku acuan seperti yang saya ceritakan di slide sebelumnya, kami menggunakan buku Solomon. Jadi di buku ini diceritakan bagaimana urutan ya, step-step secara konsumen, bagaimana secara aktif mencari informasi sebelum melakukan pembelian produk. Kemudian jurnal utama kami dari Wang et al. Yang diterbitkan tahun 2019, ini meneliti bagaimana purchase intention terhadap green product. Ada 2 faktor utama, yaitu trust dan perceived customer effectiveness. Kemudian ada moderasi perceived price. Selanjutnya, disusun 6 hipotesis penelitian berdasarkan model di jurnal Wang et al. Dengan 6 hipotesis yang telah dibacakan sebelumnya oleh rekan saya Mbak Santi. Kami langsung kepada hasil analisanya. Boleh next. Jadi analisa data dilakukan secara berurutan menggunakan 6 metode. Yang pertama, kami melakukan wording test terlebih dahulu untuk mengetahui keterbacaan, kemudahan dipahami oleh responden. Yang kedua, kami melakukan pretest atau screening terhadap variabel-variabel konstruk apakah valid dan reliable. Kemudian tahap ketiga kami melakukan main test, yaitu untuk mengetahui nilai min, max, standar deviasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga analisa deskriptif untuk mengetahui penyebaran demografi dari responden itu sendiri. Model kelima adalah kami mengukur outer dan inner model, serta yang terakhir kami ingin mengetahui efek mediasi terhadap purchase intention. Dengan hasil sebagai berikut. Jadi yang pertama wording test itu kami melakukan uji keterbacaan untuk tujuannya penyempurnaan kalimat agar mudah dipahami oleh responden. Terdapat beberapa poin, 5 poin yang diperbaiki oleh responden dan kami akomodir di pertanyaan kuesioner. Yang kedua adalah pretest, jadi hasil uji validitas KMO-MSA dan uji matriks menyatakan bahwa skor lebih besar dari 0,8 sangat layak untuk analisis. Artinya data kuesioner cukup valid untuk dilanjutkan. Kemudian berdasarkan uji reliabilitas, kami menggunakan Kornbach Alpha.
dengan nilai seluruhnya di atas 0,6 artinya konsisten dan reliabel. Dalam setiap variabel mampu mengukur pertanyaan kuesioner untuk mendapatkan hasil analisa yang diinginkan. Selanjutnya, modeling yang ketiga, di slide selanjutnya, boleh ya, dilakukan Mentes. Jadi, Mentes ini tujuannya untuk mendapatkan gambaran dari 104 responden bagaimana demografinya, terdiri dari 58% perempuan dan sisanya laki-laki. Kemudian pada Gen Y, usia mayoritasnya di antara 33 sampai 36 dan 37 sampai 40 dengan mayoritas pekerjaan karyawan swasta atau BUMN. Dan di area Jabodetabek, 39%-nya berdomisili di Jakarta. Berdasarkan tes yang keempat, yaitu descriptive analysis, didapatkan hasil bahwa tingkat pengetahuan produk responden cukup tinggi, kemudian juga kepercayaan terhadap produk sustainable fashion cukup tinggi. Hal ini menunjukkan kepercayaan yang kuat untuk selanjutnya kemungkinan melakukan purchase intention barang-barang sustainable fashion. Selanjutnya, Mas Sultan. Nah, dari hasil outer dan inner model, ini didapatkan skor HTMT, yaitu yang senilai 0,9, kurang dari 0,9, artinya diskriminan validitas terpenuhi, tidak ada tumpang tindih antar variabel konstruk. Kemudian dari tes Warner-Laker juga didapatkan bahwa korelasi antar variabel cukup tinggi dengan variabel lainnya. Kemudian juga terakhir uji cross-loading juga menggambarkan bahwa variabel itu sendiri cukup kuat dibanding dengan variabel lainnya. Sehingga kesimpulannya, uji ini menyatakan bahwa penelitian valid. Kemudian juga terakhir kami melakukan analisis efek mediasi atau efek mediasi ini menunjukkan bahwa product knowledge memiliki variabel moderasi sebagai penguat purchase intention. Sedangkan dua variabel moderasi yaitu trust and purchase customer effectiveness dinyatakan bahwa hasilnya signifikan sehingga memperkuat hubungan positif dengan purchase intention. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Santi. Oke, next. Oke, dari hasil analisis penelitian diperoleh beberapa hipotesis. Antara lain, hipotesis pertama, pemahaman konsumen terhadap bahan dan proses produksi berkelanjutan meningkatkan kepercayaan terhadap produk tersebut. Kedua, konsumen memiliki pemahaman tentang produk yang lebih mampu membuat keputusan pembelian tepat dan efektif. Ketiga, kepercayaan konsumen terhadap kualitas, proses produksi, dan layanan dari brand fashion berkelanjutan mendorong keputusan untuk melakukan pembelian. Yang keempat, konsumen yang merasa bahwa keputusan belanjanya berdampak positif terhadap lingkungan dan gaya hidup cenderung membeli produk sustainable fashion. Yang kelima, ketika harga dianggap sesuai dengan kualitas dan kepercayaan terhadap produk, hal ini memperkuat pengaruh kepercayaan terhadap niat pembelian. Dan yang keenam, jika harga dianggap sepadan dengan kualitas, maka persepsi efektivitas konsumen dalam pengambilan keputusan akan meningkat, sehingga niat pembelian juga meningkat. Next. Oke. Next. Ya, strategi bisnis. Dalam menghadapi persaingan dan meyakinkan konsumen untuk melakukan pembelian terhadap produk green fashion, perusahaan sebaiknya mengadopsi beberapa strategi bisnis. Antara lain pertama, yaitu melalui edukasi dan kampanye dengan konten-konten dengan gaya bahasa yang sesuai untuk gaya bahasa Gen Y dan melalui sosial media, website, maupun melalui packaging produk yang menarik. Contohnya, dengan menggunakan gambar yang secara langsung menggugah kesadaran konsumen. Misalnya, setiap pembelian menyelamatkan 1 kilogram sampah plastik, seperti contoh di bawah ini. Yang kedua, gunakan label sertifikasi Go Green pada produk. Yang ketiga, berikan promo, diskon, atau spesial harga pada momen tertentu. Hal ini dilakukan untuk mengenalkan green fashion kepada konsumen yang belum pernah mencoba menggunakan atau membeli green fashion. Yang keempat, bangun reputasi melalui review positif. Dewasa ini konsumen cenderung untuk lebih melihat review dari masyarakat secara real daripada iklan-iklan yang diproduksi oleh brand secara official. Yang keempat, komunikasikan nilai di balik harga. Contohnya, meskipun harga lebih mahal, produk yang dibeli berkualitas dengan nyaman dan kemudian
trendy, ramah lingkungan, dan konsumen juga ikut serta dalam memberikan pekerjaan yang layak bagi karyawan-karyawan dari brand tersebut. Yang keenam, dapat dilakukan dengan pembuatan lomba, contohnya IG Story, TikTok, dari konsumen yang sudah melakukan pembelian dan penggunaan produk-produk green fashion. Yang ketujuh, pengembangan komunitas untuk mendukung fashion berkelanjutan. Contohnya, pada Zara adalah komunitas Join Life. Next. Ya, Zara sebelumnya telah menghadapi beberapa isu lingkungan yang cukup sensitif, salah satunya dari gerakan Think First Buy Second atau berpikir dulu membeli kemudian yang marak di media sosial, di mana mereka menyoroti bahwa budaya fast fashion telah menyumbang 92 juta ton limbah tekstil global setiap tahunnya, yang mana ini diperkirakan akan terus meningkat hingga 134 juta ton per tahun pada 2030 mendatang. Sehingga proses manufaktur produksi yang bergerak cepat itu dapat berkontribusi pada 10% emisi karbon dan 20% limbah air global. Untuk sebab itu, Zara merespon positif gerakan-gerakan masyarakat dan dukungan terhadap sustainable fashion ini dengan membentuk dan mengembangkan komunitas Join Life by Zara. Apa saja yang sudah dilakukan oleh komunitas Join Life by Zara ini? Satu, kita lihat ke dalam proyek-proyek yang sudah dilakukan oleh Join Life by Zara. Satu, menggunakan pemilihan bahan baku yang lebih ramah lingkungan dan bertanggung jawab untuk mengurangi dampak lingkungan. Kedua, bergerak menuju model yang lebih rendah, berarti memtransformasi rantai pasokan menjadi lebih efisien dan lebih minim residu. Yang ketiga, melalui platform Sustainable Innovation Hub, yaitu platform yang mendukung teknologi bahan dan proses yang membatasi dampak lingkungan dan bergerak menuju lebih efisien. Yang keempat adalah Zara Pre-Owned. Di sini adalah platform yang menggunakan menjual kembali, menyumbangkan, atau membeli pakaian bekas untuk memperpanjang masa produksi pakaian tersebut. Demikian dari saya, akan dilanjutkan oleh. Oke, jadi kita masuk ke bab kesimpulan dan saran ya. Nah, kesimpulannya, penelitian ini menyoroti pentingnya faktor psikologis dan persepsi individu dalam mempengaruhi niat beli. Lalu, berdasarkan model ABC, hasil analisis menunjukkan bahwa pengetahuan produk atau product knowledge memiliki pengaruh positif terhadap kepercayaan dan juga PCV atau Perceived Consumer Effectiveness, yang pada gilirannya berkontribusi signifikan terhadap niat beli produk berkelanjutan. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa meskipun harga produk green fashion atau fashion yang sustainable cenderung lebih tinggi, konsumen dengan tingkat pengetahuan tinggi dan persepsi efektivitas yang kuat dan juga memiliki awareness terhadap green fashion dan juga lingkungan memiliki kecenderungan untuk membeli green fashion ini. Nah, faktor persepsi konsumen terhadap kesesuaian harga juga turut mempengaruhi keyakinan dan persepsi konsumen dalam kaitannya dengan niat dan keputusan untuk membeli produk sustainable fashion. Nah, saran dari kami, sebagai implikasi manajerial, pelaku industri fashion disarankan untuk meningkatkan literasi konsumen terkait produk berkelanjutan melalui edukasi yang terintegrasi dengan campaign media sosial, influencer, dan juga label lingkungan yang informatif. Penting juga untuk membangun kepercayaan konsumen dengan transparansi dalam rantai pasok dan sertifikasi produk. Nah, di sisi lain, strategi penetapan harga yang adaptif, misalnya melalui bundling, diskon loyalitas, atau program daur ulang, dan juga jual beli tadi ya, seperti kampanyenya Zara tadi, itu dapat membantu mengurangi hambatan yang disebabkan oleh persepsi harga yang tinggi. Nah, secara akademik, penelitian lanjutan dapat memperluas cakupan dengan membandingkan antar generasi atau wilayah geografis lain, serta mempertimbangkan sosial budaya dalam mempengaruhi keputusan pembelian terhadap sustainable fashion. Juga perlu dilakukan review dan benchmark harga produk sejenis untuk memastikan harga produk yang ditawarkan sudah sesuai dengan persepsi kesesuaian harga oleh konsumen atau harga telah dianggap sesuai oleh konsumen. Nah, penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain penggunaan sampel pada masyarakat pengguna green fashion yang secara aktif menggunakan media sosial. Hal tersebut membatasi temuan untuk populasi yang lebih luas. Nah, keterbatasan lainnya dari penelitian ini antara lain kurang menggali atau mengabaikan saluran pemasaran lain seperti campaign offline,
campaign di outlet, atau iklan tradisional lainnya yang juga memiliki peran dalam membangun kesadaran konsumen dan niat membeli green fashion. Terima kasih.